Nah, sekali lagi kita ucapkan Bapak Agung Gunawan ini adalah direktur dari Busan.id benar ya, banget. yang mempelopori talk show hari ini. Iya, ya dan kan? sebagai moderator ya untuk ya. talk show di hari ini. Boleh Bapak Agung dipersilakan. Nanti bikin dari kami Pak. Oke, kami panggilkan juga untuk pemateri pada sore hari ini Kabid Koperasi dan UKM Disperindak Kaltim, Ibu Atika SE, dipersilakan untuk naik ke panggung. Yang kedua, Ketua Bambaperda Kaltim, Bapak Dr. Haji Rusman Yakub, SPD MSI, dipersilakan untuk naik ke atas panggung, Bapak. Yang ketiga, Ketua DPP Gcraft Indonesia, Bapak Ali Irfani, dipersilakan untuk naik ke panggung. Oke. Dan langsung aja karena kedua pemateri kita sudah sampai di panggung, dipersilakan untuk teman-teman menyaksikan talk show yang bakal dibawakan. Ya, silakan. Dibawakan oleh pemateri kita yang kece-kece. Kepada Bapak Agung Gunawan, dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini biasanya kita online di studio dan hari ini kita live dari Holy Vibes bertemakan nostalgia. Nah, ini agak menarik nih. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Di samping kanan saya ada Bang Rusman. Terus yang pakai baju hijau itu ada Bang Irfan ya. Nah, sebagai Ketua DPP Gerakan Ekonomi Kreatif. Dan satu lagi nanti mungkin diisi sama Ibu Atika dari Deswirindakop. Menarik untuk judul pada hari ini yaitu seni dan kreativitas menunjang dari pendapatan daerah ya. Jadi mungkin sedikit cerita nih Bang, sebelum kita masuk ke pembahasan nih. Jadi kemarin saya ada pengalaman jalan-jalan ke Solo kemarin. Di situ ada namanya satu tempat di mana mengumpulkan semua teman-teman dengan kreativitas dan seni budaya. Nah, itu yang nanti mungkin lebih kita bahas gimana sih Samarinda nanti ke depannya nih. Karena saat ini ekonomi kreatif ini merupakan salah satu penunjang dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, mungkin seperti itu Bang. Nanti kedua juga nanti kita mungkin pembahasannya tentang bagaimana membuat satu ekosistem tentang seni sendiri sehingga bisa mengundang para wisatawan domestik untuk berkunjung di Kota Samarinda atau Provinsi Kalimantan Timur. Nah, mungkin seperti itu untuk clue-clue untuk apa yang kita sampaikan nanti pada saat diskusi atau talk show pada hari ini. Mungkin bisa disampaikan dulu mungkin dari Mas Irfan dulu ya Bang ya, sebagai Ketua DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia. Mungkin bisa disampaikan Bang. Apa yang mau disampaikan nih Bang? Apa nih kegiatan dari ekonomi kreatif nih? Ya, perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Ali Irfani, salah satu founder dari Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia. Jadi Gcraft sendiri ini lahir dari Samarinda yang alhamdulillah sekarang sudah ada di 13 provinsi. Awalnya 13 di sini sama DPP-nya di sini Bang. Nah, sebenarnya adanya Gcraft ini adalah salah satu motivasi bahwa orang Kalimantan Timur khususnya Samarinda ini tidak kalah dong dengan daerah-daerah lain. Apalagi Bang, Kalimantan Timur ini ya selama ini selalu mengirimkan pemuda pemuda kreatif tingkat nasional. Dan tahun ini 4 orang yang kita kirim tingkat nasional Bang. Nah, mungkin kegiatan itu yang bisa kita buat pembukaan dulu, nanti kita lebih baik diskusinya Bang. Mungkin itu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin Bang Rusman ya bisa menyampaikan ya. Baik, terima kasih Bung moderator. Moderator kita ini moderator yang gagah, tangguh gitu ya. Kece Bang ya, kece. Gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang senja dan mudah-mudahan kita semua hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun habis diguyur hujan, dan ini adalah merupakan berkah bagi kita semua. Nah, tentu
Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian, kami terutama saya selaku wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalimantan Timur sangat mengapresiasi dan menyambut baik dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Menurut pandangan saya bahwa memang seyogyanya ini yang harus kita lakukan, khususnya kepada bagaimana kita mendorong anak-anak muda kita, anak-anak milenial kita untuk betul-betul melahirkan kreativitas yang lebih baik dan lebih maju. Nah, pada kesempatan ini dengan satu event seperti ini adalah bentuk nyata sebagai mahasiswa sekaligus mempraktekkan pelajaran yang selama ini diterima di bangku kuliah yang tidak hanya sekedar teoritis belaka, tetapi ini bisa langsung diimplementasikan dan sekaligus bisa latihan sebagai latihan dan menjadi pelaku utama di dalam bagaimana di ekonomi kreatif itu. Maka itu menurut saya kegiatan seperti ini mestinya memang harus diberi ruang yang sebanyak mungkin untuk melahirkan kreativitas dan kompetisi-kompetisi yang bisa melahirkan. Apalagi bicara tentang seni dan kreativitas. Seni itu banyak dimensinya, kemudian kreativitas tentu ada kreasi-kreasi yang banyak di dalamnya, maka ini penting untuk kita dorong. Karena apapun alasannya, bangsa kita sekarang ini ngadapin badai mungkin ya. Artinya pemerintah hari ini itu lagi semangat-semangatnya untuk mendorong yang namanya gerakan ekonomi kreatif yang bertumpu kepada generasi milenial. Maka itu saya mengharap bahwa kegiatan seperti ini itu betul-betul didorong bagi anak-anak milenial, khususnya anak-anak mahasiswa dan lain sebagainya, atau anak pelajar atau di luar dari itu yang betul-betul memiliki kemampuan untuk bagaimana melahirkan kreasi-kreasi baru, khususnya di bidang seni. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa di Kalimantan Timur itu sesungguhnya sudah banyak sarana dan prasarana yang bisa kita wujudkan. Salah satu contoh gedung di depan ini. Gedung yang warna hijau ini itu menelan biaya yang luar biasa, yang hampir setengah triliun, bahkan lebih. Itu kita bangun yang di depan ini, tapi apa yang terjadi selama ini coba lihat, itu tinggal cuma warnanya sudah mulai pudar, nggak pernah dimanfaatkan untuk kegiatan show. Saya berharap ke depan itu ada kegiatan-kegiatan show yang berkaliber internasional, tidak hanya nasional gitu, tetapi yang berkaliber internasional yang memang punya daya dukung untuk hal-hal itu. Nah, masalahnya adalah sekarang bagaimana kita mencoba mendorong itu untuk lahirkan kreasi-kreasi seperti itu. Nah, yang kedua sekira hari ini semua teknologi sangat menunjang untuk melahirkan kreativitas baru. Era digitalisasi hari ini adalah sangat membantu dan itu tidak ada di zaman kami. Ini adalah eranya anak-anak milenial, jadi sayang sekali kalau era digitalisasi seperti ini itu justru tidak melahirkan ide-ide baru, gagasan baru, inovasi baru, kreasi baru. Nah, maka itu menurut saya dengan adanya kegiatan seperti ini adalah salah satu cara kita untuk ini. Tinggal nanti pemerintah memberi ruang, memberi fasilitasi yang lebih luas lagi untuk supaya anak-anak ini betul-betul ada sarana, ada media untuk bagaimana mengekspresikan kekayaan intelektualnya, kemudian kreativitasnya, dan itu betul-betul harus dihormati dan dihargai. Oleh karenanya pemerintah ini harus mendorong ini. Pemerintah seringkali juga terlambat atau bahkan ketinggalan. Dan ketika misalnya sudah diprakarsai oleh muncul dari anak-anak muda itu kadang-kadang pemerintah bisa jadi penghambat. Nah, kita harapkan ke depan itu pemerintah jangan menjadi penghambat, tetapi justru bagaimana mendorong supaya kreativitas yang lahir dari anak-anak muda ini benar-benar terfasilitasi dengan baik. Kalau perlu dibuatkan semacam ruang yang lebih baik lagi untuk lahirnya sebuah kreativitas baru. Saya kira itu Bung Moderator ya. Jadi memang
Jadi ini bukan museum ya Bang ya? Oh ya, Yang gedung itu hijau jangan dijadikan itu. Saya kira museum tadi Bang. Itu uang rakyat Bukan, ya? itu, yang hampir triliunan Jadi kita bangun itu. ya sebenarnya dibutuhkan sih anak muda saat ini ruang-ruang itu, ruang-ruang mereka untuk mengekspresikan daya kreativitas mereka dan itu memang harus ditunjang oleh pemerintah Bang. Ya. Seperti itu ya. Saya kira kan ada 2 kota nih yang sangat bagus itu dan fasilitasnya ada di Balikpapan ada dom, di sini ada convention hall. Saya kira perlu dimanfaatkan. Anda bisa bayangkan kalau cuma hanya dipakai untuk rapat-rapat pemerintah Atau kawinan ya. atau kawinan ya menurut saya udah, ini mestinya itu bagaimana itu dimanfaatkan dengan baik untuk melahirkan kreativitas dan sekaligus bisa menghasilkan penghasilan atau pendapatan bagi masyarakat. Tapi jangan juga buru-buru pemerintah memajaki lagi gitu loh. Menurut saya biarin aja tumbuh dulu. Iya gitu. benar Bang. Kadang-kadang kan mindset pemerintah itu kalau sudah ada muncul anak-anak muda kreatif gitu, ada aja otaknya mau memajaki mereka gitu. Menurut saya jangan dulu lah, biarin dulu tumbuh dengan baik begitu. Kadang-kadang PAD aja yang dikejar gitu, ujung-ujungnya di PAD aja gitu kan ini aneh-aneh juga gitu ya. Jadi perlu mungkin dibentuk satu ekosistemnya Bang ya. Oh ya, maka itu perlu dibentuk ekosistemnya sehingga terbentuk sebuah sistem ekosistem yang bagus. Sehingga tidak hanya sekedar di awalnya gitu. Kadang-kadang kan di kita itu juga kalau sudah lagi rame gitu, habis itu sunyi. Maka itu perlu membangun ekosistem yang lebih terkuat, lebih tertata dengan baik. Nah mungkin kalau bicara kota-kota besar ya, kayak misalnya kota yang memang Jogja. tujuan kayak Jogja, Solo, Bandung mungkin ya. Atau yang lagi mulai ini kan Banyuwangi atau Malang lah ya kan. Ya sekalian begini, apalagi kita ini kan menjadi provinsi penyangga ibu kota negara baru. Maka itu mau tidak mau memang harus kita berbenah diri. Anak-anak milenial kita harus kita siapkan untuk betul-betul melahirkan kreativitas baru karena jangan sampai itu malah diisi oleh orang-orang luar. Maka itu dan kita tidak bisa juga membendung, apalagi melarang mereka. Karena maka itu kita harus dorong bagaimana anak-anak milenial kita untuk betul-betul selalu meningkatkan kompetensinya sehingga melahirkan kreasi baru dan menjadi pelaku utama di IKN begitu. Itu harapan IKN, kami. Ya, itu harapan. Mungkin kedepannya dibutuhkan mungkin salah satu institut seni mungkin di Kalimantan Timur kayaknya belum ada Bang ya. Oh, sudah ada. Sudah ada ya Bang ya? Itu ISBI ada, Institut Seni Budaya Indonesia itu yang ada di Tenggarong. Oh di Tenggarong, Ada oke. di Tenggarong dan itu sudah meluluskan. Ya. Dan rata-rata kelulusannya itu sangat-sangat dan insya Allah mulai tahun ajaran ini itu akan mulai membuka lagi mahasiswa baru. Dan oleh karenanya anak-anak yang punya jiwa seni silakan aja masuk di ISBI. Insya Allah besok malam itu ada pertemuan terkait dengan kelanjutan soal Ikatan Seni Budaya Indonesia itu. Dan itu satu-satunya institut seni budaya yang ada di Kalimantan. Ya, kalau melihat beberapa kota-kota besar ya yang memang dia fokus ke industri kreatif dan pariwisata. Terima kasih Ibu kedatangannya Ibu Atika. Ya, silakan Bu Atika. Silakan Ibu. Bu ini kita ngobrol dulu enggak apa-apa Bu ya. Jadi kalau bicara misalnya Jogja atau Solo deh mereka punya isi misalnya kan. Nah, Kalimantan sendiri harus butuh nih didorong nih. Karena apa? Pada saat kita menciptakan memang talenta-talenta atau bibit-bibit dari pelaku seni itu sendiri harusnya sih menjadi ekosistem. Iya. Seperti apa? Ya, makanya itu di Unmul kan ada Fakultas Budaya. Di kita ada ISBI, ada juga Ikatan Institut Seni Budaya itu. Nah, saya kira ISBI dan Fakultas Budaya yang ada di Universitas Mula Warman itu, ya kita dorong aja melahirkan pelaku-pelaku industri kreatif itu ya. Industri kreatif di bidang seni kan gitu. Jadi dan saya kira peluangnya sangat terbuka di masa yang akan datang. Dan saya kira Bu Atika bisa menjadi fasilitatornya dalam rangka kepentingan kreativitas anak-anak muda itu melalui misalnya gerakan koperasi dan UMKM saya kira. Ini penting menurut saya. Apalagi ada ketua DPP Gekraf kan. Nah. Bu,
tadi kita sudah ngobrol nih Bu, bagaimana seni itu mendorong dari pendapatan daerah juga. Terima kasih sekali lagi Bang Rusman, keberpihakan Bang Rusman buat anak-anak muda nih ya kan. Berarti gedung hijau bisa dipakai ya Bang ya? Silakan. Jadi buat teman-teman nanti gedung hijau kalau misalnya mau pakai silakan aja. Daripada jadi museum ya kan. Nah terus Bu, mungkin langsung ke Bu Atika nih, dari Desprindakop sendiri seperti apa nih Bu? Menanggapin gejolak nih anak-anak muda kalau milenial yang ada di Kota Samarinda nih. Bagaimana seni itu nanti dan kreativitas mereka itu bisa dijembatani oleh Desprindakop nih Bu. Sudah on ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ini ya, menjelang malam. Jadi mohon maaf tadi saya agak terlambat bergabung karena sebelumnya memang sudah di sini, tapi kan ini tadi ada kepentingan jadi saya menyelesaikan dulu seperti itu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama di tempat ini dengan utamanya Pak Rusman Yakub ya Pak ya. Kemudian di sini juga ada Pak Ali Irfani kan ya dan host kita. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa UKM yang ada di Kalimantan Timur ini kan seperti yang kami jelaskan kemarin ada sekitar 344.000 sekian. Itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Dan 344.581. Nah, UKM yang tergabung sebanyak itu tidak semuanya kan pelaku usaha kuliner, jasa, dagang dan sebagainya. Ada di antaranya itu yang juga kerajinan. Nah, melalui UKM kerajinan ini para mahasiswa bisa melakukan berbagai hal untuk mereka juga mengembangkan kreativitas. Mungkin seperti yang Ibu pakai tas itu ya Bu ya? Ya, ini salah satunya. Ini salah satunya. Dan songkok yang saya pakai ini Pak. Dan ini ada bros. Ada bros juga ya? Bros ini UKM-nya dulu dia itu sangat kreatif. Sangat kreatif sekali. Ada cincin, ada apa dia bikin, cuman saya tidak bisa pakai lagi. Karena dan yang membuat ini lebih disayangi Allah. Dia telah dipanggil, padahal kreativitasnya itu banyak sekali. Berarti ini kesempatan buat yang muda-muda nih Bu ya, untuk buat yang melanjutkan muda-muda. Artinya bisa untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah di Dinas Perindakop itu tidak hanya bidang koperasi dan UKM, ada juga bidang industri. Nah di bidang industri ini mereka ada yang namanya mengelola Dekranasda. Dekranasda. Nah, ya, apa Dewan itu, Bu? Kerajinan Nasional Daerah. Oke. Nah, kalau di pusat namanya Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional. Nah, melalui Dekranasda ini juga dilakukan berbagai hal untuk membina UKM kita. Nah, kemarin kami di bidang koperasi itu ada kerjasama dengan Fakultas Perikanan Unmul. Nah, mahasiswa yang ada di Fakultas Perikanan yang sudah melakukan semacam percobaan apakah tes di lab, penelitian dah. Ya, penelitian itu kemarin kami kumpulkan juga dan melakukan semacam magang atau apa di UKM, tapi UKM kuliner tentunya karena mengolah hasil perikanan. Nah, bagaimana dengan yang ini tadi? Yang seni budaya yang apa tadi? Nah, kalau dilakukan semacam kerjasama seperti yang dilakukan antara Fakultas Perikanan dengan bidang koperasi, karena MOU antara gubernur dengan rektor Universitas Mulla Marman itu kan sudah ada, tinggal ditindaklanjuti di tingkat fakultas-fakultas yang ada seperti itu. Nah, jadi nanti mereka bisa mengembangkan kreativitasnya. Berarti sebenarnya pemerintah sudah mendorong nih Bu ya, sudah mendorong untuk mungkin fakultas juga sudah didorong oleh pemerintah untuk
berpartisipasi nih. Ya, kami pun melakukan hal yang sama. Bidang koperasinya, bidang perdagangan dengan business matchingnya, bidang industri dengan pelatihannya. Kami pun dengan diklat kewirausahaan dan lain sebagainya. Itu juga mendorong pelaku UKM kita, masyarakat, mahasiswa pelajar untuk lebih mengembangkan kreativitas, terutama di bidang ini tadi, kreativitas seni tadi. Karena ini nggak bikin-bikin gini kan kalau nggak ada nilai, apa namanya? Iya benar. Nggak Bu. mungkin bisa dapat seperti ini. Ini Ya. perlu kreativitas semuanya. Seperti Dan itu mungkin tantangan buat teman-teman kaum milenial nih ya. Bagaimana para peran pengunjung mereka? Holy Vibes Ya kan? ya, Iya. untuk mereka berperan ke dalam industri kreatif itu sendiri ya Bu ya. Nah oke, mungkin kita kembali ke tengah nih ya Mas Irfan sendiri nih. Ini sebagai pelaku dari industri kreatif nih. Langkah-langkah apa sih yang sudah dilakukan oleh Gcraft sendiri untuk menunjang ekonomi kreatif dan seni itu menjadi apa ya, menjadi satu industri yang lebih maju nih. Ya, kalau bahas ekonomi kreatif kan luas Mas ya. Luas. Ada mungkin 17 subsektor ya dari ada ekonomi 17 kreatif. subsektor. Nah, permasalahannya yang pertama adalah di Kalimantan Timur ini tidak adanya creative center yang mana menjadi salah satu pondasi tempat berkunjungnya teman-teman. Ada Pak, tapi tiap bulan atau tiap tahun tidak ada yang untuk menjadi pandangan, oh ini yang menjadikan sesuatu ini tempatnya teman-teman kreatif nih untuk menampilkan sesuatu. Saya Mungkin pernah kalau di Solo itu ada hetero hub gitu ya kan, ada tuh ya kan hetero kan. Nah di sini nih Pak Rusman, gimana nih? Berarti itu PR ya. Oh, PR ya, berarti nanti kita tagih ya sama Pak Rusman ya. nanti saya yang nagih nih Bang. Nah, kemudian Bang, yang kedua yang perlu diketahui bahwa bagaimanapun ekonomi kreatif itu lebih banyak di sektor ya, di sektor UMKM-nya. Meskipun ekonomi kreatif luas tapi tetap ada hubungannya dengan UMKM. Nah, lagi-lagi UMKM ini berhubungan 4 Mas. Yang pertama pendanaan, ya kan, pemasaran, kemudian kualitas dan kuantitas, kemudian logistik. Nah, kebanyakan program-program yang diajukan oleh pemerintah, sedikit ya Bu ya saya memberikan masukan, kadang-kadang oke, pelatihannya ada, tapi ketika sudah ada pelatihan apakah ada kelanjutan untuk bidang logistiknya? Karena kebanyakan teman-teman yang ketika sudah ekspor kendalanya di logistik. Nah, apa kendala-kendala itu bisa ada solusi lah untuk teman-teman. Nah, yang kedua untuk solusi lagi ini masukan lagi, maka dari itu teman-teman dari Gcraft sendiri itu tadi kan bertanya apa yang dilakukan oleh Gcraft. Solusi-solusi itu ada dibuatlah koperasi. Nah, mungkin baru pertama kali ini Bu ada namanya koperasi ekonomi kreatif. Ya, lagi-lagi regulasinya seperti apa saya agak kebingungan Bu. Karena koperasi serba usaha sudah tidak ada lagi. Oh, Makanya ada lagi, sudah nggak ada lagi serba usaha. Makanya kemarin ketika curhat-curhatan Bu, tentukanlah koperasi konsumen gerakan ekonomi kreatif. Padahal koperasi kita ini luas Bu. Kalau kita bilang Bu ya tentang kuliner. Nah, kuliner itu lagi-lagi ada logistiknya, ada desain grafisnya, ada fotografinya. Akan ada usaha yang bersinambungan Dan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, bagaimana regulasi, lagi-lagi regulasi ya Bu ya. Ketika kita tanyakan ke Kemenko pun kemarin lagi-lagi oh ini Mas adalah koperasi multi pihak. Nah, apa sih koperasi multi pihak? Kita lagi-lagi ingin mencerna apa sih koperasi multi pihak itu. Nah, tidak ada edukasi itu Bu. Dan bagaimana mencapai koperasi multi pihak yang diinginkan dan menjadi tujuan program utama dari Kementerian Koperasi itu sendiri. Nah, itu kita lagi bingung nih Bu, seperti apa tujuan koperasi sehingga core bisnis kita yang kita inginkan itu kadang-kadang kebingungan dengan regulasi Bu. Seperti itu. Meskipun kemarin kita sudah mulai dengan digitalisasinya Mas. Dan itu sempat viral Pak. Kalau bilang di Facebook tentang program koperasi Gcraft Mat, itu sudah banyak yang tahu tentang Gcraft Mat. Tapi lagi-lagi regulasi tentang keadaan koperasi ini sendiri. Mau seperti apa? Kami lagi bingung Bu, terus terang. Kadang-kadang kalau ditanya
koperasi apa Mas? Ya kita jawab karena legalnya koperasi konsumen, ya kita jawab koperasi konsumen Bu. Berarti Tapi, ini sedikit agak curhat nih, Bang. ada, Iya, Bang. mumpung ada abang sama ibu nih. Talkshow-nya agak curhat dikit, curcol. Nah, lagi-lagi Bu, bahwa koperasi ini akan menjadi sesuatu yang akan mensupport tentang adanya kreatif center tadi. Karena apa Bu? Kebanyakan teman-teman kan yang dikeluhkan adalah pendanaan. Nah nanti koperasi ini akan menjadi salah satu yang menunjang tentang regulasi pendanaan tersebut. Kemudian logistiknya, kemudian nanti banyak lah kalau bahas tentang ekonomi kreatif itu sangat luas. Mungkin bisa dijawab Bang Rusman nih Bang. Ya, saya kira apa yang menjadi keluhan dan sekaligus masukan lah ya, dan itu nanti akan kita coba diskusikan bersama dengan pemerintah tentunya, bagaimana ada semacam tempat atau wadah begitu untuk berkumpulnya para anak milenial untuk berkreasi di situ atau menampilkan hasil kreasinya untuk bisa dijadikan sebagai satu semacam etalase lah ya gitu ya. Jadi ini saya kira itu catatan-catatan itu akan menjadi entry point pada diskusi kita hari ini, dan insya Allah nanti tentu saya akan membawa masukan-masukan itu untuk nanti dibahas atau diskusikan bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar apa yang menjadi keluhannya teman-teman terutama di PPG Craft ini ada semacam wadah atau tempat begitu untuk bisa menjadikan ini. Saya kira itu. Gitu ya. Mungkin Bu Atika. Jadi begini, perlu kami sampaikan bahwa kami semalam kan gedung kami ada di Basuki Rahmat. Ya kan, gedung kami ada di Basuki Rahmat, dan sekarang kami sudah menempati gedung yang baru di MT Haryono. Dan ini gedung yang di Basuki Rahmat itu ke depannya salah satunya mau kami jadikan tempat untuk anak muda berkumpul atau kongko-kongko, dan di situ ada juga semacam tempat untuk yang kulinernya, yang kerajinannya, seni pertunjukannya juga bisa di situ ya Bu ya. Jadi ini sedang kami siapkan renovasinya. Nah mudah-mudahan di 2023 itu sudah bisa dilaksanakan, karena sekarang sedang lagi tahap untuk renopnya. Jadi di sana ada Dekranasda, ada pendamping pelut klinik bisnis, ada perlindungan konsumen di situ. Nah jadi mungkin itu Mas Ali ya, Mas, untuk nanti ke depan bisa kita manfaatkan yang diharapkan tadi. Bisa tempat berkumpul di situ untuk mengembangkan kreativitas. Karena tempatnya itu ada 2 lantai, kemudian di tengah itu ada halaman. Sudah pernah kan ke dinas kami? Nah, di tengah itu rencananya nanti untuk anak-anak muda bisa berkumpul, berdiskusi atau apalah seperti itu. Nah, kemudian di sana juga ada semacam galeri-galeri baik yang kulinernya maupun kerajinannya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Mohon dukungan Pak Rusman ya Pak ya. Dan semuanya mohon dukungannya untuk kami Dinas Perindakop bisa mewujudkan apa yang kita harapkan untuk tempat anak-anak muda berkumpul seperti itu. Sebagaimana disampaikan Mas Ali tadi. Siap mau mendukung kami pemerintah? Nah siap katanya Pak. Iya, kami tunggu ya. Iya. Nanti bakalan mungkin diserang anak-anak muda pokoknya di Sprindakop ya. Jadi mungkin seperti itu untuk talkshow kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Atika dari Desprindakop Provinsi Kalimantan Timur, dan Ketua G-Craft DPP Mas Ali Irfan, dan juga Bang Rusman Yakub sebagai perwakilan rakyat ya kan. Nah mungkin kesimpulannya nanti tinggal kita tunggu aja Bang suara teman-teman tadi. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin kami akhiri untuk sesi diskusi atau podcast pada hari ini. Oke, buat teman-teman Sobat Busam dimanapun Anda berada,
Mungkin sudah 30 menit waktu kita laluin. Mungkin kita akhiri dengan dengan ucapan alhamdulillah, dan saya Agung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.